guru penggerak berpihak pada murid, salah satunya itu pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam melalui pembelajaran berbasis IT, karena di masa ini merupakan abad milenial menuju industri 4.0. Guru menggunakan media berbasis IT dalam pembelajaran, dan pada siswa pun, guru menuntun, mengarahkan, mengajarkan siswa menggunakan IT. Kemudian, untuk melihat pemahaman siswa itu, guru menugaskan siswa itu membuat karya berbasis IT, misalnya air merupakan kebutuhan yang paling penting bagi kehidupan. Namun masih banyak orang yang membuang air bersih dan menggunakan air bersih secara berlebihan. Air bersih sangat dibutuhkan. Kalau air dieksplor dengan baik. habis, Kemudian untuk melihat pemahaman siswa itu, guru menugaskan siswa itu membuat karya berbasis IT. Yang ketiganya, pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas saja. Pembelajaran bisa kita laksanakan di luar kelas sehingga peserta didik merasa semangat, nyaman, merasa sangat bergembira sesuai dengan dunia mereka, dunia bermain. Pembelajaran ini di luar kelas ini dikemas kita dengan mengenal lingkungan dan semakin mencintai lingkungan peserta didik itu tersebut. Salah satu nilai guru penggerak yang telah saya laksanakan di sekolah adalah berpihak pada murid. Saya menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Menerima kelebihan dan kekurangan mereka, tidak memaksakan sesuatu yang tidak disukai, dan tidak menuntut melebihi batas kemampuannya. Merancang dan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Saya menerapkan berbagai model pembelajaran, memodifikasinya, disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Saya membiasakan mereka untuk melakukan diskusi mengenai karya apa yang akan mereka tampilkan untuk pentas seni. Kesepakatan yang mereka ambil berdasarkan kondisi lingkungan sekitarnya, yaitu banyaknya anak yang aktif di pengajian dan aktif berkesenian. Mereka berlatih secara mandiri dan saling membimbing satu sama lain. Pembelajaran di dalam kelas pun, saya senantiasa memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Apakah pembelajaran dalam bentuk praktek, diskusi, atau pembelajaran yang dikemas dengan aktivitas bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Pertiwi, CKP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang peran nilai dan peran guru, yaitu tentang peran guru harus selalu inovatif. Sebagai guru, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, baik itu dengan murid, dengan dengan orang tua, saya harus selalu inovatif, terutama di dalam pembelajaran di kelas. Di sini saya dituntut untuk selalu berinovasi, selalu berkreasi supaya pembelajaran di kelas siswa itu selalu antusias dan menyenangkan. Nah, dengan berinovasi baik itu dalam hal kontennya maupun dalam proses dan produk yang dihasilkan oleh siswa, itu harus selalu ada inovatif. Itu ada si Ranti. Saya harus betul-betul menguasai apa itu digitalisasi dalam pembelajaran, dan tentunya salah satunya saya harus membuat alat-alat peraga di dalam kelas supaya pembelajaran menjadi ringan dan siswa pun lebih terekspresi dan peserta didik supaya mereka bisa mengetahui apa yang ada dalam dirinya itu, yaitu tergantung dari kodrat alam masing-masing. Tayo nagululot tayo orang pisahkan. Di sini saya selalu memberikan didik, baik itu minat untuk membuat video, minat untuk menyatakan pendapat, minat untuk berkreasi dalam hal seni, tetapi akan tetap selalu berhubungan dengan pelajaran dan ternyata itu memang ketika kita inovasi peserta didiklah yang harus diajak untuk berinovasi sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan pertempuran. Selain inovasi di dalam kelas dalam proses pembelajaran, seperti yang rekan saya sudah sampaikan, inovasi juga dibutuhkan dalam lingkup yang lebih luas, lingkungan sekolah. Nah, demi mengakomodir berbagai minat dan cita-cita siswa setelah mereka lulus sekolah, saya berkolaborasi dengan berbagai pihak, rekan-rekan di sekolah mengimplementasikan program komunitas siswa berdasarkan minat melanjutkan. Seperti contoh, adanya program kelas khusus intens perguruan tinggi yang tentu saja untuk mempersiapkan anak mengikuti berbagai seleksi masuk perguruan tinggi.
Kemudian, kelas keterampilan yang membekali siswa dengan berbagai kecakapan kewirausahaan yang sedang berkembang saat ini. Program persiapan seleksi abdi negara sampai kerjasama dengan dunia industri yang sedang berkembang di wilayah sekitar lingkungan sekolah dan juga lingkungan siswa. Maka terwujudlah layanan pembelajaran yang sinergis dengan portal alam dan portal zaman yang tentunya berpihak pada kepentingan setiap anak. Salah satu nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah kolaboratif. Perilaku guru penggerak yang berkaitan dengan nilai kolaboratif yaitu adalah guru harus bisa membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik kita, komite sekolah, komunitas di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah tersebut. Jadi di sini kita harus bisa berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan juga teman sejawat kita untuk membangun pembelajaran yang sebaik-baiknya yang berdampak pada murid kita di dalam kelas. Salah satu kolaborasi yang saya lakukan yaitu saya berkolaborasi dengan komunitas kelompok kerja guru di buku saya. Kebetulan kelompok kerja guru saya bernama Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan filosofinya ya, Ki Hajar Dewantara. Dalam komunitas kelompok kerja guru itu, saya dan teman-teman bisa berkolaborasi dalam mengungkapkan ide, gagasan, bagaimana pembelajaran yang baik. Terus dalam kelompok kerja guru tersebut, dalam komunitas itu kita juga bisa sharing ya dan menghasilkan bagaimana membuat administrasi kelas secara bersama-sama, terus RPP yang baik itu seperti apa, walaupun mungkin kita belum melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, tapi kita mencari-cari dan membaca-baca apa itu Merdeka Belajar, dan kita sharing, balik itu kita lihat di RPP berbagi dan lainnya, kita saling bertukar informasi tentang metode pembelajaran yang dipakai dalam KBM kita di dalam kelas, dan bagaimanakah melakukan pembelajaran itu di dalam kelas yang berdampak pada murid. Jadi bagaimana murid itu bisa senang, bisa gembira apabila kita belajar dengan kita di dalam kelas. Jadi bukan lagi seperti dulu kita hanya ceramah, tapi juga mungkin sekarang kita perlu perubahan yang baru yang dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, Saya sebagai calon guru penggerak selalu berusaha menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat, yakni dengan selalu mencari kesempatan mengembangkan profesionalisme sebagai seorang guru. Contohnya dengan mengikuti berbagai bintek, seminar, pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga-lembaga yang peduli akan pendidikan, serta memampukan diri dalam melakukan aksi dan berkenaan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan.